Banyak sandungan atau hambatan menuju ruang dialog Papua. Siapa wakilnya dan apa agendanya? Yang pastinya ini jelas tentang hak-hak bangsa Papua untuk merdeka. Merdeka dari apa? Intro. Dialog menyeluruh dan bermakna untuk mencari penyelesaian atas konflik di Papua semakin mendesak untuk digelar sesudah pendekatan-pendekatan pemerintah Indonesia yang selama ini dirasa tidak maksimal. Para analisis dan politikus berpendapat bahwa pendekatan baru melalui dialog luas dengan semangat saling menghormati dan saling mendengar demi tujuan menyelesaikan masalah lebih cocok daripada pendekatan represif. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 24 Mei tahun 2021, diadakanlah pertemuan dengan sejumlah perwakilan dan tokoh baik dari Papua maupun dari luar Papua untuk mencari model dialog atau jalan keluar yang baik, tepat, dan bisa diterima oleh masyarakat di Pulau Papua. Namun, sebelum dialog komprehensif dibuka, sejumlah masalah perlu dipetakan, termasuk siapa yang semestinya diundang, seperti apa format dialognya, dan apa saja agendanya. Dalam pandangan anggota Komisi 1 DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas, menurutnya sejumlah pendekatan pemerintah Indonesia terhadap Papua termasuk keamanan, komunikasi, dan pendekatan kesejahteraan yang sejatinya sangat dekat dengan masyarakat. Namun, implementasinya tidak berjalan baik. Maka, dia berharap supaya dialog Jakarta-Papua segera terwujud. Dialog juga mendesak dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan, menyatukan cara pandang beserta penyelesaiannya. Menurut Ketua PBNU, Dr. H. Marsudi Syuhud memberikan salah satu contoh persoalan yaitu jika akar bibit masalahnya karena dana otonomi khusus tidak sempat ke rakyat sehingga ada sekat-sekat atau batas antara masyarakat dengan pemerintah. Maka inti masalahnya yaitu kenapa tidak sampai ke rakyat padahal anggarannya ada. Jalan dialog ini juga pernah dilakukan pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dimulai dengan pertemuan di Jayapura 2 bulan sesudah dilantik menjadi presiden keempat dan diteruskan dengan mengundang wakil-wakil masyarakat Papua ke ibu kota di Jakarta untuk bersama membahas perkembangan tentang Papua. Serangkaian diskusi di kantor Menko Polhukam yang ditargetkan bisa menentukan siapa saja wakil-wakil masyarakat Papua yang seharusnya duduk dalam forum dialog komprehensif jika terlaksana nanti. Menurut Bapak Mikael Manufandu, di Papua ada 248 suku yang masing-masing daerah, sehingga pemerintah mau mencoba melihat siapa yang bisa mewakili semua aspek di Papua. Namun, sampai saat ini belum ada. Bapak Mikael Manufandu juga tidak sepakat dengan istilah dialog Jakarta-Papua karena Papua berada di dalam Indonesia, bukan terpisah, dan dialog sudah menjadi proses berkelanjutan dan bukan hanya kali ini saja. Menurut peneliti gugus tugas Papua di UGM, Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia, tugas pemerintah pusat kini adalah mengidentifikasi wakil-wakil yang akan diajak berdialog, mulai dari pemerintah setempat, kelompok adat, kelompok agama, hingga perempuan. Ia juga berharap agar dialog yang akan datang tidak mengulang formasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sekitar 61 warga Papua di Jakarta pada September tahun 2019, diantaranya memunculkan gagasan pembangunan istana. Pendekatan dialog tersebut tampaknya kurang pas karena aktor yang diundang Presiden dalam pertemuan tersebut bisa terjadi gejolak atau letupan-letupan sosial karena bisa dilihat sepertinya itu lebih banyak diinisiasi oleh BIN, bukan secara organik menjadi representasi paling pas yang mewakili Papua.
Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah kejadian rasisme. Seharusnya pembahasan dalam dialog tersebut tentang kejadian rasis tersebut dan bagaimana solusinya, bukan tentang istana presiden dan pembagian wilayah adat. Masalahnya apa, dibahasnya apa. Bagaimana menurut teman-teman? Coba komen di bawah. Sama hal dengan disarankan oleh Alfat, Ian Permenas Mandenas mendorong pemerintah untuk menyertakan seluruh kelompok Papua, tidak terkecuali mereka yang berseberangan dan kelompok kombatan, baik itu kelompok ULMWP, kelompok KNPB, kelompok TPN-OPM, kelompok OPM yang ada di luar negeri, kemudian yang lain-lain yang tidak muncul ke permukaan. Semua harus diajak berdialog. Langkah itu tidak lain adalah untuk menangkap isu dan keinginan kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Philip Karma, agenda yang dibahas ia sudah jelas tentang hak-hak bangsa Papua untuk merdeka lepas dari Indonesia. Itu yang dibahas, tidak ada masalah lain karena masalah itu yang membuat bangsa Papua berjuang dan dibunuh. Philip Karma diketahui merupakan salah satu pendukung United Liberation Movement for Rights Papua atau ULMWP. Bisa disebut juga Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat pimpinan Beni Wenda. Pihak berwenang melakukan operasi keamanan untuk menangani kelompok-kelompok yang melakukan penyerangan. Secara umum disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sebagian di antara mereka dikaitkan dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Menurut peneliti gugus tugas Papua di UGM, Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Jakarta tentu tidak menginginkan referendum pemisahan diri Timur-Timur pada Agustus tahun 1999 terulang kembali. Berpegang pada hasil penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 yang mendukung integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia dan hasilnya diterima PBB. Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa status Papua tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Hal itu sudah menjadi landasan yang diakui internasional dan bagaimanapun juga menjadi pijakan bagi pemerintah Indonesia. Namun, validitas PPRA itu juga kerap digunakan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan Papua memisahkan diri dari Indonesia sebagai argumen sebab PPRA dianggap tidak 100% dari internal orang Papua. Jakarta dan banyak pihak lain menginginkan dialog dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah mungkin akan terjadi tarik ulur sengit apabila masing-masing kubu tetap pada pendiriannya masing-masing. Mengingat wilayah Papua yang luas dan terdiri dari banyak suku, serangkaian pertemuan di kantor Kemenko Polhukam yang dimana berusaha menyusun masalah-masalah yang dapat diagendakan dalam rencana dialog Jakarta-Papua. Menurut Dr. H. Marsudi Syuhud, tidak semua wilayah di Papua bergejolak. Papua pesisir aman, Papua di pegunungan yang bergejolak, dan Papua di tengah juga bermasalah. Maka dari itu akan dipetakan daerah konflik di mana saja serta masalahnya apa. Dengan mengidentifikasi masalah di daerah bergejolak, maka diharapkan akan ada solusi yang dikhususkan untuk mengatasi persoalan di Papua. Misalnya, bagaimana pendekatan pemerintah di daerah Papua yang sekarang adalah masalah itu. Itu bisa ditangani lebih dulu sehingga rakyat Papua bisa sekolah semua. Lalu kesehatan, di mana semua rakyat Papua di daerah yang tadinya merasa belum tersentuh agar dapat perhatian dari pemerintah. Menurut Ian Permenas Mandenas, meyakini jika pendekatan kesejahteraan masih dapat digunakan untuk membantu meredam eskalasi tuntutan pemisahan diri. Ideologi hanya bisa diubah dengan pendekatan pembangunan yang diinginkan rakyat Papua yang masif dan tepat sasaran. Meskipun pendapatan per kapita di Papua rata-rata di bawah 1,5 juta per bulan, jika warga yakin bahwa pemerintah menjamin pendidikan anak-anak dan menjamin pelayanan kesehatan, maka masyarakat Papua akan merasa terbantu dengan adanya peran pemerintah tersebut. Pendekatan banyak, tapi yang paling pas adalah negara menjalankan apa yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Otsus.
disertai dengan evaluasi dan implementasi yang baik. Produk hukum itu mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR untuk upaya rekonsiliasi terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Akan tetapi, KKR belum dibentuk hingga kini. Jadi, cara yang paling tepat harus dibentuk KKR. Kedua, bila perlu dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua karena selama ini pos anggaran belanja negara ke Papua terbagi ke kementerian dan lembaga. Sebuah lembaga sebenarnya pernah dibentuk di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi tidak dilanjutkan. Pada tahun 2011, SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang disingkat UP4B untuk menangani persoalan di dua provinsi di Pulau Papua. Belum jelas apakah dialog menyeluruh yang direncanakan tersebut benar-benar akan terwujud. Tetapi konflik Papua sudah ada sejak wilayah Papua diakui resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia lebih dari setengah abad silam dan akumulasi berbagai kasus semakin meningkat. Yah, semoga saja dialog yang direncanakan tersebut dapat terlaksana untuk mendapat solusi terhadap masalah Papua. Dan yaps, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.